Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom ya, terima kasih buat kepercayaannya saya boleh ya ada di tempat ini. Ya, saya reuni di sini ya. Karena dulu kita sama-sama pelayanan di sini, tapi Tuhan panggil kita ke ya tempat yang berbeda. Hari ini saya percaya bahwa ya setiap kita ya harus hidup dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Ya, saya sampaikan hari ini tentang iman yang benar vs iman yang besar. Saudara punya mau iman yang mana? Yang besar atau yang benar? Bingung kan? Baru ngomong ini udah pada bingung semua. Banyak orang kelihatannya, oh iman saya besar bu, saya mau pakai iman saya, pasti saya percaya gini. Kebanyakan orang ngomong pinter. Ya apa ya? Orang Kristen tuh kalau di gereja, yes amin, oh dahsyat, haleluya 12 kali. Begitu menghadapi pencobaan ya, benar apa benar ya, imannya itu harus diuji. Saya mengucap syukur untuk kita ini berkata beriman dan iman kita itu dinyatakan benar, itu kan harus melewati sebuah proses ujian yang benar. Nah, ketika kita bilang kita beriman, ketika pandemi datang, saya dan suami itu bingung, saudara. Kita ini mau hidup bagaimana? Nggak tahu bagaimana. Saya baru menyadari ketika pandemi. Saya bilang sama suami saya, kita ini ternyata terlalu berani ya ikut Tuhan. Selama ini kita nggak ada gaji bulanan. Baru saya sadar, lah ini pandemi semua orang ada yang tetap dapat gaji. Kita gaji dari mana? Pelayanan stop, semua berhenti. Iya, tapi saya bilang ya kan selama ini saya kalau dulu mau ambil rumah di bank, Bu, ada slip gaji, ya saya gajinya ada mas, slipnya nggak ada. Lah kok bisa ada gaji gak ada slip? Mas saya ini gajinya dari sorga mas, jadi slipnya dengan iman. Masnya bilang, maaf bu, nggak bisa di sini pakai slip dengan iman, nggak bisa karena atasan kami belum beriman. Jadi saya itu baru menyadari kita ini terlalu percaya loh selama ini sama Tuhan itu banget, sampai kita pun hidup tanpa gaji bulanan. Saya nggak sadar ketika pandemi datang 2 tahun kita nggak tahu mau bagaimana. Saya bilang sama suami saya, yang terburuk mungkin kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Iya jual pun kalau laku. Anak saya lagi datang, Mam, aku tuh harusnya kuliah loh tahun ini. Aduh nak, kita bisa makan aja udah puji Tuhan, haleluya 12 kali ya. Itu kuliah tidak menentukan masuk surga. Jadi tidak usah kau kuliah, yang penting kita bisa makan. Nah di tengah masa pandemi, saya juga nggak tahu pada waktu itu, aduh kita mau ngapain, mau gimana. Lalu di tengah masa pandemi begitu sulit, tadinya kita ya saya mengucap syukur Tuhan membuka jalan, dan dari YouTube ya kami mulai diberkati. Bahkan kami membangun puluhan gereja-gereja di desa-desa. Itu yang membuat saya bersuka cita. Bulan Agustus nanti sekolah misi Alkitab saya di Bandungan selesai, dan kami akan peresmian. Doakan Bapak Ibu, saya melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ketika Tuhan kasih visi untuk saya bangun sekolah misi, saya bilang Tuhan siapa saya? Saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa. Tuhan bilang, aku nggak cari orang yang punya uang, aku nggak cari orang yang pintar, aku cari orang yang punya iman. Karena iman yang akan mewujudkan semua proyek Tuhan di bumi. Saya melangkah ya di atas tanah 4.500 meter. Ya aduh luar biasa, Tuhan kirim orang pemborong gratis, yang gambar gratis. Kemarin Tuhan kirim tukang taman. Itu yang biasanya bikin ke pemerintah punya taman di Jakarta, kedutaan besar. Dia jemaat Mesbah doa, Bu saya mau sumbang untuk tamannya. Nanti kita bikin taman apotik hidup, semua bisa dimakan sama. Kemarin saya dikirimi gambarnya, saya bilang Bu ini mah bukan sekolah misi, ini villa Bu. Nanti orang datang foto-foto di sekolah saya. Oh iya memang saya mau bikin begitu untuk Tuhan yang terbaik. Kami rindu sekolah misi ini hanya 6 bulan. Nanti saya keliling ke daerah-daerah. Hari-hari ini kita bikin seminar hamba-hamba Tuhan. Ya puji Tuhan, di beberapa kota kita sudah bikin. Terkumpul 1.000 lebih pendeta dari berbagai gereja, dari desa-desa. Ya, kami melihat di sana bagaimana hamba-hamba Tuhan itu sangat membutuhkan ya, dan pelayanan itu harus benar-benar ada orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan. Yang saya dapat dari Tuhan bilang hari ini gereja bicara tentang penuaian.
Tuaian banyak tapi penuai sedikit. Itu yang di warning oleh Yesus. Penuainya sedikit. Nah, saya disuruh Tuhan untuk mempersiapkan para penuai. Ya, jadi nanti sekolah kami itu kami akan ambil orang-orang dari daerah terutama yang miskin, dan saya melihat Tuhan itu ya taruh hati itu kepada saya. Kita bilang pokoknya orang-orang yang dari daerah yang tidak mampu bayar, ya gratis mereka bisa bersekolah di sekolah kami. Saya melihat Bapak Ibu apa yang Tuhan buat. Saya nggak pernah cari dana. Saya nggak pernah kirim proposal sama Bu Silvi ya Bu, atau sama Pak ya sama Mami, nggak pernah ya. Mam bantu saya dong ini proposalnya, Mam lagi bangun sekolah. No, Tuhan kita. Waktu engkau punya iman, sorga turut bekerja. Karena Alkitab berkata, bukan kita, ya Tuhan cari orang yang beriman. Saya pengen kita belajar dari firman Tuhan hari ini. 1 Samuel 14 berkata begini. Kita lihat bersama saudara, 1 Samuel pasal yang ke-14, ya. Ketika itu ya Saul menjadi raja atas Israel, dan mereka itu terkepung oleh orang Filistin di sekeliling mereka, yang selalu orang Filistin itu selalu cari gara-gara dengan orang Israel. Mereka pengen memperbudak orang Israel dan orang Israel selalu kalah. Ayat yang pertama dikatakan di sana, pada suatu hari Yonatan bin Saul, Yonatan adalah anaknya Raja Saul, berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Ya, ini Yonatan, dia cuma ajak ajudannya satu orang, pembawa pedang, keluar dari perkemahan karena mereka ini sedang dikepung oleh orang Filistin. Mereka sedang berjaga-jaga juga. Dan Yonatan ini ngajak ya bujangnya, pembawa pedangnya, ayo kita serbu pasukan penjaganya Filistin yang terdekat dengan kemah kita. Kita pukul kalah dulu mereka. Lalu tidak diberitahukan hal itu kepada ayahnya. Dia maju sendiri diam-diam. Ayat 2, adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia kira-kira 600 orang banyaknya. Ayat 3, Ahia anak Ahitub saudara Ikabod, anak Pinehas anak Eli imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan. Yonatan pergi diam-diam di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin. Ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tantangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tantangan Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Perhatikan iman yang benar berkata, mungkin apa? Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyaknya orang maupun dengan sedikit orang. Saudara, yang menjadi kekuatan dari sebuah pasukan adalah banyaknya orang. Semakin banyak orang, semakin banyak pasukan, maka semakin kuat. Ya, pertempuran itu bisa mendapatkan kemenangan karena banyak prajurit. Tetapi Yonatan memiliki iman yang benar. Dia bilang, sekalipun kita cuma berdua, bukankah tidak sulit bagi Tuhan memberi pertolongan? Sebab bagi Tuhan bukan soal sedikit ataupun banyak yang menyertai kita, tapi tangan Tuhan yang kuat. Dia sanggup memberi kemenangan. Saudara, apa artinya? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini jangan engkau andalkan pikiranmu, karena engkau pasti stres menghadapi masa situasi yang tidak enak ke depan. Tidak ada cara lain selain engkau membangun imanmu menjadi iman yang benar. Bukan hanya besar, tapi benar. Apa artinya iman yang benar? Ketika engkau hidup memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka engkau mengerti siapa Tuhanmu, engkau mengenal siapa Tuhanmu, dan imanmu akan menjadi iman yang benar. Ya, saya ajarkan kepada banyak orang Kristen sekarang. Kenapa orang Kristen tuh punya banyak iman yang tidak benar? Contoh, Bu,
Saya ini mau doakan rumah saya nih, saya mau pindah rumah baru. Ibu ada waktu kapan ya? Nanti saya kirim sama ibu kunci, saya kirim sekalian persembahan buat ibu. Ibu doakan rumah saya itu tapi kosong. Saya kebetulan lagi keluar negeri bu. Ibu bisa pergi doakan sendiri. Saya bilang pret. Ya dia kira setelah dia bisa kasih amplop, biar amplopmu tebal begini, itu enggak benar. Saya bilang kenapa? Yang diberkati Tuhan tuh orangnya, bukan rumahnya. Mau kau undang pendeta sekelas kaliber dari luar negeri dari mana? Kau pikir itu setan takut sama pendetanya itu? Iya saya bilang saya datang, saya doakan rumahmu, ada 10 setan di situ. Saya doakan dia keluar. Waktu kau masuk setan 10 ajak teman-temannya jadi 30. Karena yang tinggal di rumah itu tidak benar. Ya, kenapa saya perlu ada kamu di situ? Ya karena kamu harus berdiri menjadi orang benar supaya kamu punya iman yang benar. Karena setan tuh takut sama orang yang benar. Amin. Nggak perlu hari ini minta didoakan pendeta. Ketika Anda punya iman yang benar, doakan sendiri. Amin. Saya selalu berkata, jangan cari-cari pendeta. Nggak ada pendeta hebat di sini. Yang ada tuh Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Amin. Yes, nggak ada dokter hebat, nggak ada psikolog yang hebat, yang ada Tuhan yang hebat. Saya banyak melihat orang-orang bagaimana luar biasa iman mereka. Ada seorang ibu yang bilang, Bu, ya saya itu dari remaja itu selalu suntik saraf. Ya, karena kalau tidak disuntik kenceng kepala saya, saraf saya kena. Ketika pandemi datang, saya takut ke rumah sakit. Saya dikirimin mesbah doa ibu. Tiap hari saya dengerin mesbah doa. Kalau sudah kenceng, saya denger mesbah doa, saya puter, saya nyanyi-nyanyi. Sembuh kepala saya bu. Dan tanpa terasa 2 tahun bu, saya tidak suntik lagi, saya tidak minum obat lagi. Saya disembuhkan Tuhan lewat kuasa pujian penyembahan. Dan saya mau transfer uang yang untuk saya pakai berobat itu untuk pelayanan ibu. Dia transfer 200 juta loh. Itu uang yang selama ini harus dipakai suntik kepala. Ketika engkau punya iman yang benar, ya Tuhan sanggup. Pandemi kemarin banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan, tapi banyak juga orang yang terpuruk karena engkau sedang dibentuk Tuhan. Bukan berarti ketika keadaanmu terpuruk Tuhan tidak sayang, justru Tuhan sayang. Tuhan mau kembalikan imanmu kepada iman yang benar. Jangan hanya jadi orang Kristen, tapi punyalah iman yang benar. Bukan soal rumah angkanya 13 sial. Ya tusuk sate sial, tanya dulu satenya sate apa, kambing atau babi. Heran saya, ya kenapa harus begitu? Kita harus punya iman yang benar. Saya cari rumah, kalau bisa rumah yang pertama tusuk sate, yang kedua rumah lama tua, ya pasti lebih murah kan harganya, ada setannya. Ya luar biasa nggak? Saya beli rumah saudara, satpamnya bilang, Bu kok beli rumah itu toh, rumahnya itu udah singup loh, lama nggak dihuni, ada setannya. Saya bilang, oh kalau saya masuk setannya keluar Pak, pindah di posmu. Langsung satpamnya, astagfirullah Bu, jangan dong, makanya Bapak harus beriman supaya setan nggak tinggal bareng kau. Ya, saya masuk rumah nggak ada setan berani tinggal sama saya Pak. Ya, setan langsung lari keluar lihat kita orang benar, katakan. Hati-hati loh Bapak Ibu. Setan itu bisa lihat hidupmu walaupun kita nggak bisa lihat dia. Ya, ada di salah satu kesaksian saya. Habis pandemi, ada seorang ya dia itu mati suri beberapa waktu. Dia kena COVID, nggak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, dia koma. Tiba-tiba akhirnya satu kali dia bangun saudara, dari komanya dia disembuhkan. Mamanya telepon saya, Bu tolong doakan anak saya koma ibu, kalau belum waktunya mati tidak mati. Dan puji Tuhan anaknya bangun. Tapi waktu dia bangun dia cerita sama saya, Bu saya bisa lihat setan itu nyata dengan mata saya. Ibu tolong tutupin dong Bu, saya nggak mau Bu, saya terganggu. Ya, dia kan dokter. Dia bilang saya ke rumah sakit ya Bu. Di ruang rumah sakit itu setan semua, dari yang bentuk pocongan, tuyul, bentuknya aneh-aneh Bu. Ada yang hewan, ada yang makhluk. Itu saya lihat dengan mata jasmani saya, dan itu memang benar di alam roh itu ada. Ya, Alkitab berkata ada penghulu-penghulu, roh-roh jahat, roh-roh di udara itu ada, tapi kita kan nggak bisa lihat. Ya, di sini ada setan nggak? Coba lihat kanan kirimu, jangan setan. Ya ada setan.
Dia bilang, dia lihat saudara setan. Tapi dia bilang waktu saya pergi ke Curug Bu, itu setan di hutan sama setan di kota beda. Setan di hutan tuh bentuknya monster, yang ada tanduk, yang ada kaki banyak. Mereka tuh ngeliatin saya Bu. Lalu ada anak kecil bayi di belakang saya digendong mamanya nangis jerit-jerit karena dia juga bisa lihat setan itu. Ya, aduh saya tuh berdoa Bu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya lihat ya itu bentuk-bentuk setan. Dia bilang dia pernah lihat ada satu laki-laki itu kakinya diganduli makhluk itu Bu, mukanya perempuan tapi badannya kodok. Itu gantung di kakinya Bu, kemanapun dia pergi. Saya bilang kodok itu bicara roh persinahan loh. Ya mungkin dia baru pulang dari panti pijat atau mana, jadi roh itu ikut. Lalu dia suruh saya lepaskan. Ibu doakan dong Bu, saya tidak mau ada penglihatan tuh. Saya bilang sebenarnya bagus loh kalau kamu mau. Nanti kamu saya ajak pelayanan. Ya, kalau saya pelayanan di sini saya ajak biar dia bisa lihat nih bapak-bapak yang ada kodoknya di kaki. Saya mau ajak dia. Ya, lihat mana tuh ya. Itu Bu, ada bukan cuma kodok di kepala, ular, kaki, semua naga, kodok banyak sekali. Ya. Di dunia roh itu benar bapak-bapak. Engkau yang terikat dengan kenajisan, percabulan, engkau terikat dengan film porno, itu rohnya ngikut, tapi kau tidak lihat. Makanya imanmu gak pernah tumbuh. Engkau punya iman yang benar, dilepaskan dari segala dosa, barulah Tuhan berkenan atas hidupmu. Amin. Ya itu roh semua. Nah akhirnya saya juga sempat takut ketemu dia. Waduh, jangan-jangan nanti dia lihat ada roh apa saya gandul-gandul di kaki nih. Ya udah, saya sekalian ajak suami saya biar dia lihat juga kan. Lalu kita ketemu saudara, puji Tuhan. Ya saya tanya sama dia, sekarang kamu lihat saya ini ada apa di belakang saya nih? Ya ada roh apa? Saya juga pengen tahu kan. Dia bilang enggak Bu, di belakang ibu tuh ada cahaya terang sekali. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, bukan karena kita sakti ya. Waktu engkau hidup dalam kekudusan dan kebenaran, kemuliaan Tuhan mengikutimu. Makanya engkau masuk di rumah yang ada setan, setan pergi. Amin. Itu setan tahu kok. Saya dulu punya teman, ya dia pelayanan, tapi agak-agak melehong, cucok meong. Waktu kita lagi doa pelepasan, dia datang ikut-ikutan. Ya kita lagi tengking orang kerasukan, dalam nama Yesus. Dia datang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu yang ditengking langsung liatin dia ngomong gini, ih kamu kan temenku. Langsung dia lari. Kenapa? Karena setan bisa lihat. Setan tuh tahu Bapak Ibu, percuma engkau duduk-duduk manis di gereja begini. Kalau engkau tidak lepas dari dosa, maka ada setan yang ikut hidupmu. Bilang amin. Jangan cuma duduk manis di gereja, bertobat. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Karena Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Engkau mau pencitraan di depan manusia buat apa? Pada akhirnya setiap kita pribadi lepas pribadi akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tuhan membela orang yang benar. Apa yang terjadi? Yonatan berkata, ya bukan karena banyak atau sedikitnya orang, tetapi Tuhan kita itu sanggup memberikan pertolongan. Dan kalau kita baca ayat yang selanjutnya, ya ayat 7, lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Dan akhirnya mereka menyeberang. Dan semua pasukan yang ada di penjagaan musuh hari itu dibunuh oleh Yonatan dan pembawa pedangnya. Cuma 2 orang. Tidak ada masalah yang terlalu sukar di depan kita. Waktu engkau berdiri sebagai orang yang benar, engkau punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, Allah kita, Allah yang berdaulat. Namanya itu siapa? Dia penghibur, dia penolong, Yehova Rafa, Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang memberi keselamatan. Dia Tuhan yang sudah menyatakan namanya. Mari engkau alami Allah yang sudah berfirman dan menyatakan siapa dirinya bagi kita. Saya undang suami saya biar bereuni untuk main piano. Ya, Bapak Ibu, kita mau datang di hadapan Tuhan. Julian sekalian WL sini, Jul, sini. Sini, ini Julian dulu di sini tiap hari Rabu loh, WL di sini. Yuk kita mau nyanyi. Ya kita percaya bahwa tangan Tuhan itu sanggup, dia Allah. Ya
Yahweh, dia Yehova Rafa, Yehova Jireh. Biar dia nyatakan dirinya di hadapan kita hari ini. Biar dia nyatakan kuasanya. Bangkitkan imanmu hari ini. Bilang, Tuhan, kami mau punya iman yang benar. Kami mau punya iman yang benar, yang akan menyatakan kuasa dan kedahsyatan Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Dan dia sudah menyatakan namanya sebagai Allah pencipta langit dan bumi, sebagai Tuhan yang menyertai umat anak-anaknya yang mau berharap hanya kepadanya. Mujizatnya tidak pernah berhenti, masih terjadi sampai hari ini. Ketika engkau mengangkat imanmu kepada Tuhan, katakan, nyatakan Tuhan kuasa atas hidup kami. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Sampai engkau mengalami Tuhan di dalam hidupmu, katakan, Rafa, Allah yang menyembuhkan segala sakit kita. Elohim, Allah yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dia Allah pembawa damai dalam hidupmu. Dia Allah yang mencukupi segala kebutuhan. Nyatakan dirimu, nyatakan Tuhan Yahweh, Yahweh, Elohim. Kami menghormati namamu yang kudus, Tuhan. Yes, Tuhan. Yes. Adonai, nyatakan dirimu. Mari datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini kami Bapa. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang maha melihat. Datang pada Tuhan hari ini, Bapak Ibu, tidak ada perkara yang mustahil. Dia yang sudah berfirman, akulah Yehova Rafa, yang sanggup menyembuhkan penyakitmu, yang sanggup menyembuhkan segala keterpurukan di hidupmu, yang sanggup menyembuhkan keuanganmu, yang sanggup menyembuhkan semua hubungan-hubunganmu, yang sanggup memulihkan. Dia berkata, aku Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Tuhan ingin membawa engkau kepada perkara-perkara yang supranatural di hidupmu. Dia Tuhan yang sudah berfirman, namanya itu dahsyat bagi saudara dan saya. Dia Tuhan mau engkau mengalami semua itu. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terlalu kecil persoalan di hidup kita. Namun dia sedang mencari iman yang benar hari ini.
datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, kami bawa, kami dan seisi rumah, kami berdiri mewakili anak-anak kami hari ini Bapa. Biar Engkau juga melatih iman mereka. Kami belajar menghormati nama Tuhan yang kudus. Kami belajar menghormati Engkau dalam hidup kami, kami dan keluarga kami Tuhan. Biar roh takut akan Tuhan ada dalam hidup kami. Yes Lord Jesus. Saudara yang datang suami istri, saudara boleh bergandengan tangan. Kami ingin punya iman yang benar Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersehati sepakat hari ini. Kami buang segala pertikaian di antara kami, amarah, kekecewaan. Itu yang menjadi penghalang untuk berkat-berkat Tuhan bekerja di dalam hidupmu Bapak Ibu. Punyalah iman yang benar. Tanggalkan semua egomu hari ini. Dan katakan, Tuhan, kami mau sungguh-sungguh bersatu, bersehati. Kalau ada yang luka, kekecewaan, lepaskan pengampunan. Waktu Engkau berkata melepaskan pengampunan Tuhan terhadap pasangan, terhadap semua orang, maka Engkau akan melihat Tuhan bekerja atas hidupmu. Biar kita punya ketaatan dan roh takut akan Tuhan dalam hidup kita. Itu iman yang benar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup membalikan keadaan. Saya bukan hanya berbicara, tapi saya mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan itu. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Angkat tanganmu berseru, katakan, Yahweh Rafa, Yahweh Rafa, Elohim, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai, nyatakan dirimu. Yahweh, Yahweh, berseru kepada Yahweh Allah yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Yes, amin Yesus. Engkau Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, nyatakan dirimu. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan yang dahsyat menyatakan dirinya dalam hidup kami, tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan jalan-jalan buntu Tuhan bukakan bagi kami. Kami tahu dan percaya Engkau sanggup bekerja lebih dari batas kekuatan kami. Yonatan berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bukan soal sedikit atau banyaknya prajurit, bukan soal sedikit atau banyaknya modal usahamu, bukan soal sedikit atau banyaknya orang yang mendukungmu, tapi waktu Allah, Yahweh Rafa, Adonai, Yesus Kristus Tuhan menyertai hidup kita, maka Dia melakukan perkara yang dahsyat. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Bawa kami, Engkau Allah Yehova, Rafa, Shalom, Jireh, Adonai, nyatakan dirimu. Sekali lagi mari kita angkat tangan. Mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai, nyatakan dirimu. Nyatakan dirimu dalam rumah tangga kami Tuhan. Nyatakan dirimu kepada anak-anak kami Tuhan.
Nyatakan diri-Mu dalam usaha pekerjaan kami Tuhan. Nyatakan diri-Mu di gereja ini Tuhan. Nyatakan diri-Mu di atas bangsa dan kota kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Sebab ketika Tuhan menyatakan diri-Nya, maka perkara-perkara besar terjadi di hidup kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati, beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu.